Apa kabarnya MPI Om? Ini bukan pembelaan, ini aku yakin banget nggak pernah keluar dari mulutku. Wah, gue blacklist loh. Gue harus ceritain ini Sal. Jadi kadang-kadang ini nggak lurus nih. Kalau ceritanya mungkin dari lu doang. Ini bukan ngomong naif, harus. Tapi kalau dibilang kita mencari makan dari promotor, enggak lah gitu. Karena ya MPI juga udah banyak effortnya keluar dari zaman MPI ini lahir sampai hari ini gitu. Jadi sebenarnya Shengsheng itu profit atau non profit sih Om? Menurut gua kalau orang lebih muda daripada gua duduk di kursi ketum MPI terus berpikirnya pakai cara pikir gue, itu akan jadi lebih tua daripada gua sekarang. Kapan gua mau lengser? Satu juta. Sorry ya Sal jadi ngomongin lo. Zenwalk Hariyato, The Blue Corner from MPI François Apa kabar Om? Alhamdulillah puji Tuhan baik. Baik Om. Baik. Ini lama banget aku nggak ngelihat sosok Om Frans. Lama banget aku. Lama banget ya. Lama banget. Dari 2000 berapa ya aku kenal Muay Thai ya? Tahun berapa tuh kira-kira? 2015-16. Wow. Sekarang udah 2023, mau 2024. 7 tahun lalu. Buset. Lumayan lama tuh. Iya. Nih langsung nggak pakai bahasa basi Om. Iya. Apa kabarnya MPI Om? Oh bukan apa kabar? Oh gua tadi udah ditanya. Udah. Oke. MPI sama alhamdulillah masih eksis, masih berjalan. Memang khususnya kemarin waktu ya mungkin 2,5 tahun kan kita ya istilah seluruh dunia kena pandemi, semuanya pasti jadi berhenti. Jadi teman-teman promotor yang ada di bawah MPI otomatis mereka jadi rest gitu. Tapi sebenarnya di tengah-tengah itu ada yang bandel juga sih. Ada yang bandel juga yang minta saran akhirnya kan ke saya untuk gimana nih kalau misalnya mau bikin ya. Aku bilang ya tinggal tergantung karena pada saat itu kan berhubungannya sama Satgas tuh kan, Satgas Covid. Kalau memang ada beberapa daerah mungkin yang mungkin kayak di Bali gitu kan aman ya mereka bisa gelar, tapi kalau mau jangan coba-coba gelar di Jakarta. Aku bilang kayak gitu. Banyak teman-teman yang mau coba gelar di Jakarta. Janganlah. Daripada ntar istilahnya semua jadi rugi. Nama mereka sebagai promotor rugi atau mungkin itu juga pemilik sasana. Terus MP-nya juga ketarik-tarik. Sabar dikit lah. Cuman kan waktu itu ditanya balik gua. Sabarnya sampai kapan, Bro? Kayak gitu kan. Gua nggak tahu sampai kapan. Kita kan berpikir kan Covid pada saat itu cuman mungkin ya 3 bulan, 4 bulan, totonya 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi ya alhamdulillah masih baik. MPI masih berjalan dengan program-programnya. Kita sekarang mulai recover khususnya habis pandemi. Ini kan banyak pastinya Om para Zenwalkers atau netizen ini nggak tahu MPI itu apaan sih Om gitu. Lembaga apa atau organisasi apa Om? Bisa tolong dijelaskan Om? Oke. Kalau orang awam ini kan pasti banyak banget yang nggak tahu nih Om. Ya karena mungkin kalau di Indonesia memakai singkatan MPI mungkin ada banyak ya. Ada banyak, ada mungkin komunitas, ada kelembagaan juga mungkin ada yang pakai MPI. Nah, kemarin kan sekarang harus tahu tuh MPI kalau yang dalam hal ini kita bicarakan adalah Muay Thai Profesional Indonesia. Nah, Muay Thai Profesional Indonesia itu adalah sebuah lembaga atau federasi yang suka dikenal federasi olahraga Muay Thai, tapi khususnya lebih ke segmennya dia ke arah profesional. Dalam hal ini kalau profesional kita bermain ya udah dengan rules Muay Thai profesional atau yang biasanya suka dibilang full Muay Thai rules. Jadi tanpa pelindung, tanpa headguard, tanpa pelindung apapun. Ya, yang cuman kalau laki-laki ya cuman paling pakai groin protector doang. Jadi ini memang suka rancu gitu. MPI kadang-kadang juga sekarang ada yang suka mikir jangan-jangan MPI itu kepromotoran gitu. Nah banyak sih yang mikir MPI itu kepromotoran gitu. Yes benar. Atau brand promotor atau mungkin ini brand event gitu kan. Nah ya ini perlu diluruskan lagi bahwa MPI adalah sebuah federasi olahraga Muay Thai profesional. Atau sanction gitu Om ya? Sanction ya betul. Kira-kira begitu. Nah ini bedanya sama PBMI apa Om? Oke. Kalau bedanya sama PBMI itu kan singkatannya Pengurus Besar Muay Thai Indonesia. Kami tuh berdiri kira-kira memang cuma beda bulan.
Cuman kayaknya kalau secara legalitas itu udah kita cek sih. Kita sedikit duluan berapa bulan. Jadi di tahun 2012. Jadi pro dulu ada ya. Nah, kita pro dulu. Karena sebenarnya boleh cerita sedikit mundur lagi ya. Nah, jadi mundur lagi. Jadi akar dari MPI itu sebenarnya kita dulu mungkin di tahun-tahun 2005, 2006, 2007 lah ya. Itu Muay Thai Gym mulai timbul tuh. Ya kan? Muay Thai Gym. Jadi kita lagi jadi ngulas sejarah nih Om ya. Iya, mesti tahu Histori ya, historinya sedikit. Mulai tuh timbul 1, 2 Jakarta lah, khususnya Jakarta Bandung tuh yang pertama kali, Jakarta paling banyak. Nah, di situ kita pada saat itu mungkin umur juga lebih pada muda-muda dulu ya. Punya sasana atau Muay Thai Gym. Jadi akhirnya nggak langsung sih. Tapi di situ akhirnya kita wah, tuh gym itu tuh kayaknya kurang deh. Mendingan gym gue gitu, ya kan? Itu juga soalnya terlontar. Gue ngomong gini ada faktanya. Karena pada saat itu dulu masih di media cetak. Itu statement-statement itu keluar di media cetak. Pada saat misalnya gini, Sasana atau Muay Thai Gym atau ya Sasana Muay Thai Gym yang sekarang ada di Jakarta misalnya gitu. Nah, itu kan diulas tuh sama salah satu media cetak, masih cetak tuh belum online. Nah, di situ tuh kelihatan tuh. Kan mereka diwawancara satu-satu termasuk gue sebagai pemilik pada saat itu gym gue bahan Muay Thai. Ya kita arogan sendiri-sendiri gitu. Saling black campaign. Jadi kali mungkin karena penanyanya ini yang kurang ajar nih kayaknya. Jadi ngadu ya, diadu gitu kan. Jadi sebenarnya mendingan mana gitu. Jadi kita kepancing. Udah orang bela diri diadu pula. Dan umur juga lebih muda dulu kan. Nah, jadi akhir situ. Udah terus tuh lumayan lama. Ada apa sih namanya istilah isu-isu kayak gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkirin zaman dulu tuh bela diri saling punya idealisme masing-masing. Iya, dan kita kan memang namanya orang bela diri tuh bawaannya pasti kan maunya gua yang paling jago. Superior ya? Iya, superior. Jadi superioritas itu pasti Benar. akan iya. Karena belum ada yang ngontrol pada saat itu. Apalagi khususnya di bidang olahraga profesional yang bergerak di jasa. Kan kita tuh Sasana Gym tuh kan sebenarnya arahnya jasa. Kita mau jualan jasa. Kita bukan ke arah prestasi tadinya. Kita mau jualan. Awalnya tuh Om ya. Nah, jualan nih barang sebenarnya. Jadi sesuatu yang baru pada saat itu. Nah, akhirnya jadi kan kita mungkin mau istilahnya ngerebut apa ya? Saling memperebutkan pasar. Ya, jadi akhirnya gua tuh bagusan sini. Karena memang pesertanya pada saat itu mungkin belum pinter. Karena kan source belum banyak. Iya benar. Source berita belum banyak. Source YouTube. Gak se-open saat ini. Wah, kalau sekarang dihadapin dibuka YouTube aja sekarang pasar itu bisa melihat mana yang bagus mana enggak, dan mereka udah keliling pasti latihan di A, B, C, D sampai balik lagi ke A gitu. Jadi akhirnya pada satu titik gue bilang ini jenuh deh. Akhirnya gue coba narik nih teman-teman nih yang pemilik gym ini. Yuk kita kapan-kapan kita ngumpul bareng, makan bareng apa kita dirangkul akhirnya. Yang tadinya black campaign, oke sini ayo kita lah. Gitu, diskusi lah kita gitu. Kita diskusi ini ngapain kita begini terus. Mendingan kita jadi satu, kita promote Muay Thai-nya. Ya masalah sekarang itu orang market tuh datangnya ke lu, ke gua. Itu kan masalah nasib rezeki masing-masing. Dan iya rezeki masing-masing. Jadi kita baru sadar pada saat itu. Iya. Jadi akhirnya udah kita itu aku menggagas ide. Yuk kita bikin paguyuban aja. Ngomongnya waktu itu bahasanya paguyuban, kita belum tahu. Akhirnya paguyuban itu berubah. Nggak enak bang. Udah, singkat cerita terjadilah kesepakatan kita membuat kumpulan paguyuban itu menjadi namanya Komunitas Muay Thai Indonesia. Nah, itu di tahun 2010-an kalau nggak salah. 2010 kita ngumpul sering dan kita bikin latihan bareng. Ya udah kita latihan bareng tapi rolling tuh. Minggu ini, weekend ini misalnya di tempat gue, ntar minggu depan di tempatnya siapa, muter tuh. Kita saling untuk fasilitas saling sharing lah. Sharing dan keakraban lah. Udah sharing. Nah, nyatu di situ berarti Om ya. Waktu berjalan dan kebetulan kan di 2011 mungkin ya, nggak tahu, coba nanti dicek aja datanya. Mungkin aku nih menjadi promotor Muay Thai profesional yang pertama di Indonesia. Jadi promotor Bali. nih Di Bali. Acara namanya Bali Muay Thai Grand Match. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihan, pokoknya acara itu jadi ya, harus jadi. Dengan segala, mau sponsornya kurang kayak mau enggak, kalau kita bilang jadi pokoknya jadi. Nah, itu 2 tahun berturut-turut tuh Nah, di situ akhirnya gue juga men-trigger untuk yuk teman-teman yang ada di kami bikin dong, kayak gue jangan gue temenin gue lah gitu. Masa gue sendiri gitu. Akhirnya bikin gimana caranya? Ya waktu itu kan kebetulan aku juga yang duluan bikin koneksi ke Thailand. Dan akhirnya aku secara pribadi duluan dapet
lisensi lah atau sertifikasi untuk bisa melangsungkan segala kegiatan yang berhubungan dengan Muay Thai profesional di Indonesia. Itu dari badannya yang namanya World Professional Muay Thai Federation, WPMF. Jadi sebenarnya tadi, jadi balik ke cerita yang tadi, sebenarnya sanction itu kita dapatnya tuh bukan MP-nya. Aku tuh dapatnya dari badan luar negerinya dulu, badan internasional dulu. Belum ke ada MP-nya juga belum kebentuk pada saat itu, dan Om datang sendiri ke Thailand gitu pribadi. Datang, jadi temen kita untuk selama berapa lama bawa atlet juga kan pada saat itu. Jadi akhirnya mau explore nih, kita mau nyari kebenaran, takutnya kita belok nih, belok jauh. Kan mereka nanya apa yang udah kamu share sebarkan di Indonesia, ya cuma ini doang. Ya makanya tolong arahan, takutnya ada salah nih gini-gini. Kalian belajarnya pertama kali sama siapa ya? Aku bilang ya begini, kita dari komunitas ngumpul sama si ini. Ya udah dari situ kita bertukar info, bertukar data semua segala macam. Akhirnya mereka nawarin, ya udah, lo kita challenge bikin acara di Indonesia. Caranya? Ya caranya gampang. Pokoknya nanti kita support juga lah, kita subsidi. Nah, caranya sekarang lu mesti punya lisensi ini. Wah ya udah, gua waktu itu sih ngerasanya nggak jadi spesial juga di. Apaan sih nih? Terus gue juga nggak tahu nih gunanya apa nih? Ini gitu. badan dunia apa? Baru denger kalau kita denger istilahnya IBF, WBC gitu kan kita udah familiar gitu. Iya, ditinju ya. Ini WPM ya oke lah, gue cuman gitu doang. Ya udah silakan. Gue merasa terhormat kalau dikasih kayak gini. Ya akhirnya benar-benar mereka support gue tuh 2011 2012 bikin acara di Bali yang namanya Bali Muay Thai Grand Match. Mungkin teman-teman waktu itu juga sempat tahu. Tapi kan kita kalah di media ya kayak gitu. Nggak ada peliputan medianya karena ya dana juga ngepas. Ya udah dari situ baru mulai berpikir, wah ini harus ada sanction nih, nggak bisa masa komunitas kan nggak bisa memberi legal, benar. Bridging ke pemerintah nggak ada nih. Akhirnya gue berusaha nyari kan, kita cari dapat datanya katanya KONI, tapi ternyata KONI itu semua badan yang ada di KONI itu tidak bisa memayungi semua federasi yang baunya profesional. Jadi itu ada lagi apa namanya? Coba cek aja ke Kemenpora. Dari Kemenpora cari-cari punya, ketemulah yang namanya Badan Olahraga Profesional Indonesia. BOPI. Pada saat itu masih diketuai oleh almarhum Pak Gordon Mogot. Ya udah tuker cerita semua segala macem. Terus jadi sanction dari luar di Indonesianya pun juga harus ada sanctionnya. Iya juga dong, kan ya? kita nggak mau jumawa gitu. Weh, gue punya nih sanction dari luar. Untuk apa? Iya. Gitu kan, itu kan buat kita bermain di luar. Terus pada saat sini akhirnya jadi kita liar-liaran. Pola pikir gue pada saat itu adalah di Indonesia ada aturannya sendiri kita, lagi gitu. Inisiatif sebenarnya. Gue nggak mau nih ntar nih jadi Muay Thai Indonesia nih jadi liar-liaran dan gue jadi bergerak tanpa batas. Gue sok-sokan, gue punya sertifikat. Kan anak Indonesia biasanya begitu kan. Kayaknya punya kertas tuh kayaknya. Gue nggak mau kayak gitu. Gue bilang nih harus kita teratur, harus rapi. Ya udah teman-teman nyaranin udah kita bikin aja, bikin asosiasinya gitu apa. Ya udah asosiasi itu akarnya dari kami tadi. Komunitas Muay Thai Indonesia. Jadi kalau dibilang kita terjadi lahirnya karena sebuah munas tuh tidak. Tidak. Itu lahir kita benar-benar akar dari situ. Tapi kan pada saat sebelum pembentukan itu, ini terus terang banyaklah saksinya. Gua sendiri, gua rally jalan ke daerah-daerah yang ada tokoh-tokoh seniornya. Kalau Bandung coba berapa titik? Lu sebut aja nama tokoh-tokoh Bandung pada saat itu siapa Kang aja? Is, semua Kang Is, Kang Edwin, semua segala macam. Nggak barengan ya, tapi parsial itu gue samperin. Gue berkomunikasi, open communication sama mereka untuk bilang, bapak-bapak yang terhormat, saya mau buat ini. Kira-kira mau dukung, mau gabung apa enggak? Ya ada yang masih nimbang, ada yang ya deh nanti kita lihat dulu, ada yang mau langsung. Ini bukan di Bandung aja, gue sampai ke Sumatera, ke Batam, ya kan, di mana sama Sulawesi, sampai ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Itu gue bikin komunikasi itu. Nah, cuman kita nggak bisa bikin yang namanya munas. Dasarnya munas apa? Kalau nggak ada istilahnya perwakilan-perwakilan MPW itu, jadi istilahnya kepengurusan wilayah atau provinsi. Iya, dari wilayah. Ya udah kita bentuk aja langsung atas kesepakatan teman-teman yang suka ngumpul dari kami itu. Toh kan menurut gua itu adalah ini. Ya kembali lagi kayak tadi gue didaulat untuk jadi ketuanya. Gue bilang gue nggak mau. Gue kan cuma ngumpulin. Gue cuma ngumpulin, pilihlah sama-sama. Janganlah katanya gitu. Ya, oke, sepakat ya. Kita foto nih. Ada pernyataannya.
Sama begitu juga di MPI juga gitu. Akhirnya ya udah kita tentuin pada saat itu gue ditunjuk lagi. Udahlah, lu aja, lu kan ketua kami, lu aja jadi ketua MPI sambil kita bikin. Jadi ditunjuk nih Om pada waktu itu. Ditunjuk sama mereka itu juga yang ada di kami ya pada saat itu ya. Ya mungkin kalau mereka nonton pada saat ini mereka tahu banget lah. Itu terjadi mungkin di 2010 akhir sampai 2011. 2012 terjadilah ini. Kita uruslah semua legalitasnya. Kita tunjuk siapa dewan penasehatnya, pembinanya, ketua umumnya, semualah. Pengurus nggak gemuk. Kecil aja udah. Udah kita berjalan. Jadi bukan berdasarkan munas tadi Om ya. Jadi dari komunitas aja nih. Iya, gitu. Karena kan emang itu digagas secepat itu. Dasarnya adalah si kami itu. Gitu. Jadi ya gue berpikir cuman dasarnya adalah gue udah berkomunikasi lah sama temen-temen yang memang lagi mungkin kenal atau sedang menjalankan Muay Thai pada saat itu. Ya karena sekarang tiba-tiba gue ngomong sama cabur lain kan aneh ya. Tiba-tiba ngomong sama temen-temen yang bergerak di pencak silat gitu. Gak nyambung. Kang, Mas, saya mau bikin ini, mau gabung nggak kan mereka? Muay Thai. Apaan lu gitu kan? Pasti gitu. Iya, jadi kan nyambung, pasti nanti kan yang nonton akan mikir kenapa lu nggak keliling seluruh dunia? Nggak ada bro. Karena memang juga waktu itu masih kecil Muay Thai Om ya. Bayangin tuh tahun segitu itu cuman itu titiknya yang bisa gue samperin itu temen-temen senior kita yang ada di Bandung itu mereka nggak specifically jalanin Muay Thai, mereka masih yang mereka tuh tokoh-tokoh kickboxing sebenarnya. Iya kan, ngomong Kang Is, ngomong Kang Edwin, ya kan, banyak lah itu kan mereka jalannya kickboxing gitu. Jadi ya udah akhirnya terjadilah MPI. Gue urus semua legalitasnya karena ada Bopi tadi. Gue bikin laporan dan Bopi akhirnya mensanction kita sebagai salah satu federasi di bawah mereka. Di antara yang khusus megang Muay Thai. Ya udah kita jalanin semua aturannya itu. Bahwa yang memang gue juga jalanin nggak semena-mena jalanin. Tunggu ini dasar hukumnya apa nih? Tadi MPI berafiliasinya keluar kemana tuh Om tadi Om? Tadi World Professional Muay Thai Federation. Disingkatnya apa tuh Om? Ya, disingkatnya WPMF. 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 Sampai sekarang masih Om? Nah, itu baru mau jelasin. WPMF itu per tahun 2022 kemarin itu dihilangkan. Oh, kenapa Om? Jadi kan kalau pernah dengar ada WMC. Ya, WMC, WPMF itu udah gak ada. Nah, ini mesti teman-teman juga semua harus tahu. Jadi mereka sekarang udah menyatukan istilahnya yang pro sama ini mereka ya kebijakan negaranya. Kalau yang informasi yang gue dapat adalah mereka tetap dengan satu yang namanya IFMA. Tahu dong IFMA? IFMA? Iya, IFMA. IFMA itu menjadi satu-satunya IF atau International Federation Muay Thai untuk nyebar seluruh dunia. Jadi sekarang untuk profesionalnya ya bergeraknya di bawahnya IFMA. Sekarang Om? Iya, nggak ada. Sekarang WPMF, WMC itu nggak ada. Makanya nggak tahu kalau ada WM apa tuh nggak tahu mereka di bawah apa. Berarti MPI ke IFMA tadi Om? Iya, sekarang otomatis kita sekarang arahnya ke IFMA. Ya, gitu. Itu karena perlu kayak upgrading gitu nggak sih Om? Perlu pembaharuan gitu nggak sih Om? Atau memang dulu kan tadi maksudnya bukan sanctionnya yang tadi di IFMA dulu kan bukan IFMA namanya. Oh, IFMA dari dulu. Cuman IFMA itu dulu khusus megang amatir kayak di KONI gitu, kayak PBMI dia. Gitu. Tapi ternyata kan IFMA sekarang adalah satu-satunya federasi yang memang terdaftar di IOC. Jadi kalau ke International Olympic Committee sekarang yang terdaftar sebagai satu-satunya International Federation Muay Thai itu cuman IFMA. Jadi sekarang ya Thailand akhirnya mengambil keputusan semua federasi kita cuma satu, IFMA. Ya sampai ada yang lain masih belum tahu tuh geraknya dia arahnya kemana. Ya mungkin teman-teman sini butuh pencerahan juga. Kan ada kayak WBC gitu-gitu juga kan. WBC boxing, WBC Muay Thai. WBC Muay Thai itu kan dia nyantunya sama WBC-nya boxing sebenarnya sama. Cuman kan dia lari ke Thailand, dia jadi ada WBC Muay Thai. Gitu. Itu sah juga berarti dong Om? Sah-sah aja sih. Cuman kan kalau sekarang kita mau bicara sah apa enggak kan kita bicaranya yang bukan sah apa enggaknya. Arahnya sekarang mereka tuh lebih ke IOC, ke ngomong ke Olimpik. Karena kan memang Thailand itu lagi tetap memperjuangkan sampai sekarang supaya Muay Thai itu bisa masuk menjadi cabur tetapnya di Olimpik. Sementara ini kan kita cuma sampai kalau di kalangan kita kan cuma sampai Asian Games ya. Kalau Olimpik itu kan amatir Om ya? Amatir. Nah sedangkan yang tadi yang Muay Thai profesional kan pro. Itu emang bisa nyatu Om? Pro sama amatir tuh emang bisa nyatu Om? Kalau di negara luar sih, apalagi negara asalnya, itu saya tahu banget bisa. Jadi sebenarnya yang tanding di ya contoh deh yang paling kecil internasional tuh SEA Games ya. SEA Games terus naik ke Asian Games Muay Thai dan anak-anak kita kan suka turun ya di bawah kendalinya PBMI. Itu yang tanding mereka no pro semua. Nah, itu dia.
Anak pro semua di. Itu bisa kita buktiin. Iya. Sekarang jangan ngomong Thailand. Kita ngomong Malaysia. Iya. Malaysia nurunin nih timnya ke SEA Games. Itu pro semua. Benar. Iya kan mungkin Adi udah tahu. Benar. Ngomong Vietnam yang nurunin Muay Thai. Pro semua. Itu pro semua. Nah, case-nya di kita Om, di negara kita Om, ini seperti apa Om? Case-nya adalah bukan kita mau mundurin. Enggak, sekarang udah sembuh. Sekarang udah sembuh. Jadi kalau ada tuh sempat tadi baca komen ya. Wah, ini enggak PBMI itu kayaknya enggak enggak harmonis gitu sama MPI. Itu dia. Itu sekarang udah sembuh. Udah sembuh Om. Udah sembuh. Karena kan memang sejak awal tahun lalu ketumnya udah berubah. Emang dulu kenapa sih Om? Nggak tahu. Karena gini, waktu PBMI berdiri, PBMI itu berdirinya kira-kira berapa bulan setelah MPI berdiri, ya kan? Terus aku denger nih teman-teman bilang itu PBMI buka. Wah, sumpah demi Tuhan, aku seneng banget dengernya. Artinya gaspol nih, Muay Thai Indonesia. Ada pro, ada amatir, jalan nih. Karena kan gue sadar diri, MPI nggak bisa kita masuk ke PON, kita nggak bisa masuk ke SEA Games, kita nggak bisa masuk. Asli, tuh gue happy banget denger. Gue datengin ketuanya, kepengurusannya pada saat itu. Datang sendiri, gue gak bawa siapa. Siap bang, saya Frans Mohede dari Muay Thai Profesional Indonesia. Oh apa tuh? Katanya gitu kan. Ya kita organisasi pro. Oh pro ya? Ada ya pro? Ada bang. Gitu kan ya. Penyambutannya kayaknya gak enak ya? Tapi enggak, dia masih baik. Oke. Bang Dirman ya, kawan saya lah itu dulu. Karena benar kita berkawan. Kalau Bang Rudi manggilnya Sudir Boy. Nah, ya Sudir Boy. Ya, tapi enggak lah. Bang Dirman itu aku sempet kurang lebih 3 bulan. 3 bulan tanpa embel-embel PBMI. Aku cuman bener-bener volunteer lah. Volunteer pengen support mereka. Yuk harusnya kayak gini. Kejar nih yang MPI udah punya. Jadi bukan si profesional ini mau bersinergi dengan yang amatir nih ceritanya Om. Konsep awalnya gitu. Tapi kan gue mesti namanya masuk rumah orang nggak bisa yang lu ikut gue ya kan nggak bisa. Atau yuk kita samain, lu punya motor apa misalnya gue nyebut motor apa gue pakai samain nama gue kan nggak bisa gitu. Datang kan kita ngikutin dulu alurnya, kita ikutin jamuan makannya dia apa, minumnya apa. 3 bulan 3 bulan tuh mungkin seminggu ada 3 kali atau bahkan lebih gue datang gitu. Ke Senayan, ke tempat pelatihannya mereka. Gue share lah, harusnya gini bang. Mereka bener-bener gak berbekal apa-apa soal sistem pertandingan di Muay Thai, ya kan, soal round by roundnya, terus bagaimana mediknya harus menanggulangi ini semua segala macam. Nah kita kan udah punya, gitu. Udah jalan lah. Udah 3 bulan berjalan, akhirnya terjadi sesuatu yang ya ini sebenarnya udah gak seharusnya dicerain. Kita akhirnya prinsipnya gak sama. Ya udah akhirnya gue mundur diri. Oke, bang mohon izin, terima kasih udah dikasih kesempatan selama kurang lebih mungkin 3 bulan atau mungkin 4 bulan ini. Tidak ketemu kecocokan nih gitu. Dan kayaknya kita gak bisa lanjutin, kita jalan sendiri-sendiri aja gitu. Mudah-mudahan ini nih ternyata gitu. Sejarahnya gini loh gitu. Ya udah itu 11 tahun 11 tahun kita tidak pernah senggol-senggolan. 11 tahun kita gak pernah senggol-senggolan. Sampai kemarin. Gak senggol-senggolan ini dalam arti apa nih Om? Harus detail nih Om. Nggak senggol-senggolan ya. Akhirnya ya kita nggak mau saling. Terus terang kalau dari aku nggak mau mengganggu ranahnya dia. Go ahead. Lu mau kuasain itu PON, lu mau kuasain itu SEA Games, lu mau kuasain apa. Karena aku juga nggak mau tahu. Jadi ini kalau kita cerita sekarang cerita beda ceritanya. Bahwa di situ terjadi ada katanya semacam ultimatum kali ya. Bahwa apa sih namanya? Atlet profesional itu tidak boleh fight di amatir. Jadi kan ya udah. Alasannya apa Tom? Gue pikir udah ditutup tuh pintu. Jadi gue bilang sama anak-anak asuhan gue atau teman-teman segala macam, nggak bisa bro, lu nggak bisa ke sana. Itu kenapa Om? Nggak tahu. Gitu. Nggak pernah ada kejelasan, nggak pernah ada klarifikasi. Jadi profesional Muay Thai nggak boleh turun di amatir di Indonesia tuh. Bahkan begitu. Sampai dikatakan adalah dan Om Frans nggak tahu. Iya, sebabnya nggak. Ya kalau gue sebut sekarang ini semua asumsi. Nggak boleh dong gue ngomong asumsi. Ya kan? Karena kan dari beliau atau dari orang-orang di jajaran itu tidak pernah mengklarify itu gitu. Kayak gini loh, Pak Frans atau Bang Frans atau Ketum Frans ini nggak boleh nih karena begini gitu. Nah itu kan gue bisa ungkapin sekarang. Tapi itu tidak pernah terungkap klarifikasi itu. Jadi gue bukan nggak berani, nggak selayaknya gue ngomongin itu. Jadi pokoknya intinya nggak boleh. Itu gue denger dari anak-anaknya.
kita pengen main di MPI cuman nggak bisa nih bang gitu. Oh gitu ya udah jangan. Lu jangankan lu main di MPI, lu foto bareng sama gue aja jangan. Masa depan lu ntar surem. Gue gituin. Jangan lu foto bareng sama gue. Itu pernah terjadi. Segitunya kau? Iya, gue mikirin dia kan, gue nggak mikirin diri gue. Oke. Iya kan, jadi pernah kapan ya yang abis SEA Games yang terakhir yang di mana ya? Pulang ada satu atlet putri datang tiba-tiba diantar sama ada satu temen gue datang ke sana ke MPI. Ya ini mau ngasih tahu gini segala macam. Ya udahlah sampai ujung, gue selalu gitu. Mau foto bareng kan? Jangan kecuali kamu foto, abis itu kamu simpen, jangan kamu share ya. Karena kamu masih statusnya anak mereka, anak nanti masa depan kamu kasihan. Kalau kamu tiba-tiba ada berfoto atau berdekatan dengan saya. Oh gitu kan? Gitu. Saya bilang, iya sesensitif itu bro. Kan dulu. Bukan yang ngungkapin itu sesensitif itu. Iya. Terus gue pikir. Terus kalau dari Om Frans sendiri nih, misalkan mereka ternyata yang pro ini main di amatir, tuh Om Frans welcome nggak untuk main di pro? Oh sangat dong bos. Sangat. Iya dong. Kan karena mereka nanti arahnya ntar mereka bisa main di SEA Games. Mereka bisa main di Asian Games bahkan. Ya pada saat itu. Itu kan satu apa ya, pride gitu. Buat MPI bahwa MPI dan sasananya mungkin ya. Sasananya juga kan selama ini mungkin bertanding atas nama MPI kan. Kan bangga di istilahnya, wih anak kita tuh kemarin main di event-event kita berangkat ke SEA Games kan dapat gold medal gitu. Bangga dong. Oke. Itu kan logika ya. Gitu. Padahal tuh bukan anak asuh gue. Itu cuman istilahnya, oh kita selama ini cuman menaungi perkembangan ini anak. Dipanggil lo sama timnas. Gitu doang. Dan mereka dapat medal misalnya gitu. Bangga dong. Gue gak pernah larang gitu. Soalnya dulu sempat pas zamannya Adi sempat beredar isu tuh Ayo, gitu. ungkapan. Isunya kan kalau yang main pro turun ke amatir itu nggak boleh ke pro lagi. Dan sebaliknya juga dari amatir kalau kelihatan turun di pro nggak boleh balik ke amatir lagi. Pokoknya saling begitulah. Itu di zamannya Adi dulu. Ya, itu nah itu mungkin bisa Om Frans ini loh yang sebenarnya terjadi gitu. Ya kalau yang terjadi di Muay Thai itu doang tadi gue cerita. Cuman kalau memang masalah nggak boleh naik turun tuh menurut gue dulu sih alasannya kan katanya di hampir semua cabur adalah jangan dong, lu udah main pro, lu udah terima duit misalnya gitu, masa lu mau turun adik-adik lu mau naik. Menurut gue itu sampai detik ini gue nggak masuk akal itu. Kalau apalagi di dunia bela diri, ya gitu nggak masuk akal gitu. Mereka balik lagi, ya sekarang kan tergantung si federasinya melihat itu. Kalau gue sih melihat kacamatanya cuma keselamatan ya di. Oke, anak pro turun nih ke amatir. Nah kita yang screening nih. Belum tentu si anak amatir ini totonya memang tidak layak lawan si pro. Kita yang tahu. Federasi itu yang cuma tahu. Karena kan kita fungsi federasi adalah kita men-screening nih anak perkembangannya dan skillnya, kemampuannya, ketahanannya, ya kan? Istilahnya stamina, endurance kan kita tahu. Ya secara teori memang nggak bisa lah, masa anak amatir lawan anak pro. Tapi kalau dia main pronya baru 2 kali, dia yang amatir mainnya udah 10 kali. Ya kita lihat dulu dong. Benar. Iya. Kita ngomong logika aja. Jadi sampai sekarang gue masih nggak masuk akal kalau katanya udah ke pro nggak boleh balik lagi. Alasannya katanya ini nggak dapat kesempatan tuh ngomong keselamatan. Nah kalau ngomong keselamatan gue setuju. Setuju banget. Karena di Muay Thai Pro juga gitu. Nggak mungkin orang yang levelnya 100 kali tanding kita lawanin yang 20. Udah pasti 85%, 90% yang 20 pasti kalah. Kita kan mesti cari yang fair gitu. 100 lawan 80 atau 75 masih oke deh. Mungkin yang 100 bisa kalah yang 75 kali. Gitu. Itu kan kacamata promotor juga. Ngelihat itu buat nanti produknya adalah sebuah fight card. Ya, matchmaking. Itu produknya itu. Dari kejelian si promotor, nalurinya dia ngelihat dan dia harus kenal sama semua pemain yang dia libatkan di dalam pertandingannya, dalam eventnya. Gitu sih sebenarnya. Nah untuk kontribusi sendiri MPI itu perannya apa sih Om untuk perkembangan Muay Thai di Indonesia Om? Kalau kontribusi sebenarnya sih standar ya, biasa-biasa aja. Istilahnya di cabang lain kayak tinju, kan mereka juga ada amatir, ada pro, bahkan di tinju badan pronya udah banyak tuh, ada 4 atau 5 gitu kan. Iya, fungsinya kita cuma memayungi, kita coba atur. Kita atur tuh maksudnya contoh satu kita mengelola melahirkan juga selain atlet tapi kita mengelola bibit-bibit tenaga-tenaga keluargaan. Tenaga keluargaan itu dalam arti ini wasit juri.
ya kan, terus tenaga medis. Habis itu mungkin di sampingnya lagi itu ada masyur yang suka mijet, fisioterapis dan turunannya lagi. Itu aja sih, sama kita mengatur, memastikan, meyakinkan semua pertandingan itu berjalan dengan nomor satu, keselamatannya itu harus paling tinggi di atas segala-galanya. Kedua, kita memberi rekomendasi buat promotor juga, kita meyakinkan promotor nih bahwa ini pertandingan lo safe dan menarik. Karena kita udah masuk industri ya. Kalau kita ngomong benar. Pro tuh kita udah harus jualan nih. Jualan pertandingannya, jualan orangnya. Jadi kadang-kadang MPI ya itu kadang-kadang kita jadi brainstorm tuh. Brainstorm sama promotor. Oke, event lu konsepnya apa nih? Konsepnya gue di outdoor misalnya. Oh, mungkin outdoor di mana? Misalnya di Bali gitu. Terus tempatnya kayak apa? Ini loh tempatnya kayak gini. Ya udah kalau bisa lu ntar kita tuh sampai ke hal-hal teknis gitu maksudnya. Nah, harusnya ntar buat apa tuh crowd flow-nya tuh masuk dari mana gini. Kita mikirin keselamatan juga kan. Selamat penonton. Ntar jam tiba-tiba misalnya ada kericuhan. Ini kan orang tahu nih larinya kemana gitu. Nah, itu kita, sampai sedetail itu Om ya. Kita mikirin itu. Karena kalau terjadi hal-hal kayak gitu dan itu terjadi amit-amit. Yang bertanggung jawab MPI dong. Gitu. Oke. MPI yang bertanggung jawab paling awal. Gitu. Aku sangat concern sama ngomong keselamatan lah, keselamatan di dalam ring dan di luar ring. Gitu. Pas dulu Bang Frans ngambil lisensi MPI itu sendiri pas ke Thailand itu tuh bayar nggak sih Om? Bayar administrasi aja. Jadi itu bayar tuh istilahnya cuman administrasi. Bayar nggak mahal lah. Boleh disebut nggak? Juga akhirnya yang gua terapin di MPI juga kalau orang mau punya lisensi. Itu kalau nggak salah di sana tuh kita cuman kena 3.000 atau 4.000 baht gitu. Oh serius murah banget Om? Murah kan? Murah banget. Karena artinya mereka nggak nyari duit dari situ. 3.000 sama 4.000 baht. Murah banget tuh. Karena kan memang banyak yang minta lisensi promotor. Dia kan bayangin yang minta lisensi promotor itu buat orang luar ya. Kan aku hitungannya orang foreigner nih. Nanti dia ada juga lisensi promotor buat yang lokal. Thailand tuh beda. Beda lagi. Kita lisensinya beda. Nah itu juga nggak tahu di charge-nya berapa. Terus kalau di MPI di Indonesia sendiri Om, ketika seorang promotor pengen bikin event itu harus bayar nggak Om? Iya lisensinya sama. Bayar lisensi Om? Lisensi itu kan karena nanti nih pada saat si promotor itu pada tahap sampai mau mengurus izin keramaian. Ini kalau udah crowdnya banyak dan sampai tumpah ruah dan ini beresiko buat kalau tiba-tiba ada kericuan semua segala macam, mesti ada izin keramaian tuh. Izin keramaian itu kan yang ngeluarin Polsek, Polda sampai Mabes Polri kalau acaranya besar. Itu yang ngatur si MPI ini Om? Enggak, kita cuma memberikan nih jalannya begini. Ya promotornya harus jalan sendiri. Tapi nanti itu kan di tahap itu. Jadi kayak kasih konsultasi. Ini begini nih kalau lo mau bikin event. Iya, konsultasi sebenarnya. Nah, di saat itu mereka akan nanya izin promotor lu mana? Pasti ditanya. Pasti ditanya izin promotornya mana? Apalagi sekarang nggak ada BOPI. Kalau dulu pasti itu polisi akan nanya untuk ngurus izin keramaian. Izin federasi surat rekomendasi dulu. Surat rekomendasi dari federasinya mana? Dari MPI maksudnya. Berarti MPI merekomendasi acara ini bla 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 di mana, berapa pertandingan, sampai fight card kita harus naruh. Terus wasit memimpin namanya siapa aja? Tenaga medisnya siapa aja yang bertanggung jawab? Oke. Habis itu dari situ kita majuin ke promotor tuh harus majuin surat federasi itu ke BOPI. BOPI tadi ya. BOPI baca, BOPI keluarin surat rekom lagi. Nah, 2 surat rekomendasi ini yang akan diminta sama polisi. Plus lisensi promotor. Lisensi promotor itu yang bayar tadi Tom ya. Gitu. Sama kurang lebih bayarnya sama. Berapa Om? 3 juta untuk 3 tahun. 3 juta untuk 3 berarti tahun. Kan 1 juta setahun. Oke. Kalau lu aktif lu ngadain 2 acara aja, lu balik modal bos. Modal kertas itu doang. Ya itu kan istilahnya kita buat ngurus administrasi. Itu juga menjadi kasnya MPI. Jadi kan mungkin kalau sempet tadi baca ada MPI ini nyari duit apa segala macam. MPI nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Malah mungkin ketuanya dari dulu banyak ngeluarin duit buat MPI. Oh gitu ya. Iya. Dan MPI itu sendiri Om itu adanya di Jakarta aja apa di daerah juga ada Om? Jadi MPI sampai hari ini memang dia terpusat. Terpusat dia ada di Jakarta. Karena tadi kan kita udah bahas ya tadi ya terbentuknya seperti apa. Jadi tadi kalau boleh terusin sebenarnya kan gue maunya tuh setiap 5 tahun kita ngadain
pembaruan lah lewat sebuah munas atau apa. Jadi 2012 kita berdiri. 2017 karena kita belum ada pengurus-pengurus daerah gini. Belum ada. Jadi kita bener-bener ya udah terpusat MPI pusat gitu. Terus gue pikir gimana caranya? Soalnya kan nggak ada nih ngobrol nih sama teman-teman yang ada di MPI. Yaudah kita bikin rakornas aja, rapat koordinasi. Rapat koordinasi. Intinya bukan munas, bukan memilih siapa. Rakornas ya lebih tepatnya. Rakornas, rapat koordinasi nasional. Yaudah kita undang teman-teman semua. Sambil pada saat itu berbarengan tuh 3 hari kita adain juga sertifikasi pelatih dan wasit. Udah. Produk dari rakornas itu adalah sebuah SK dari MPI pusat. SK-nya tuh berisi bukan pemberian mandat buat teman-teman yang udah datang. Kalau salah waktu itu udah datang, kalau nggak salah ya. Ingat-ingat tapi kayaknya bener. Itu terdiri dari 12 provinsi. Perwakilan 12 provinsi. Jadi ya kadang-kadang mereka juga berdomisili Jabodetabek. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka bisa mewakili daerah ini loh. Mereka bisa mewakili Jabar loh. Mereka bisa mewakili Bali loh. Itu kan kayak gitu. Ya udah, gue bilang oke, kita keluarin 12 SK pada saat itu. Isi SK-nya adalah bukan pemberian mandat untuk menjadi MPI provinsi, bukan. Jadi mereka semua tahu. Itu SK-nya berisi adalah itu mereka yang utusan yang datang. Itu gue lupa soalnya bunyinya apa. Itu kita perintahkan untuk mereka itu menjadi tim formatur. Tim formatur itu adalah tim yang nanti memilih siapa yang mau jadi pengurus di daerahnya. Gitu. Mereka bawa message nih dari Jakarta, bawa surat. Yuk teman-teman di daerahnya kumpul nih, kita mau ada pembentukan MPI provinsi nih, misalnya Jabar atau Banten gitu kan. Itu isinya. Nah, mungkin pada saat itu kali ada yang nggak ngeh juga, karena memang sempat keluar beberapa protes bahwa bilangnya mana nih, kok nggak komit? Loh nggak komit gimana? Kan kita udah jelas tuh di tutupan Rakornas tuh nyatakan itu. Nah, dari situ kita berharap adalah ada di isinya situ. Kalian pulang bawa nih surat mandat sebagai tim formatur membentuk kepengurusan sana. Satu itu bentuk pengurus, dan kedua ini syarat yang mengikat nih dua-duanya, nggak boleh cuma satu, mesti ada dua-duanya. Yang kedua adalah kalian bawa agenda. Kenapa waktu itu kita memutuskan pada saat itu untuk mereka pulang bikin pengurusan dan agenda. Kalau pengurusan doang, lu mau ngapain? Ya kan? Terus akhirnya nanti, oh gue MPI nih, MPI Jabar misalnya, oh gue MPI Jatim nih, atau gue MPI Bali nih gitu. Terus lu mau ngapain? Lah kita kan nggak bisa mempertanggungjawabkan ya nanti. Istilahnya gue pengen lu punya agenda. Ada sih waktu itu di Rakornas nanya, bang tapi kalau kita masih terhambat sama masalah agenda berarti itu event gitu bang ya, event atau kayak gini sertifikasi gitu. Iya. Apa hambatannya? Nanti kalau kita belum ada dananya, belum ada sponsor. Lo gini, agenda itu mimpi bro. Ya. Lo ajuin aja ke pusat. Plan ya. At least lu punya semangat karena lu udah pernah nulis itu tanggal 13 Agustus, misalnya waktu itu 2017 atau 2018 kita akan membuat sebuah event Muay Thai Pro. Udah nggak usah kasih tahu tempatnya di mana segala, karena belum ada yang deal. Tapi at least lu punya mimpi. Gue tuh ngajak mereka berpikir begitu Gitu. Ini memang mungkin beda kali ya sama federasi-federasi lain. Jadi kita nggak sepenuhnya ngomong terlalu prosedural, tapi ada ngomong kekeluargaan, ini pertemanan kan. Lu datang ke sana, lu bikin mimpi dong. Bikin nih tanggal segini mau bikin ini, mungkin ntar 2 bulan kemudian mau bikin event berikutnya. 2 bulan bikin aja dulu. Nah, akhirnya kita tunggu sampai berapa bulan, bahkan sampai setahun, 2018 tuh ya. Kok nggak ada nih? Ada satu daerah cuman misalnya cuman ngirim agenda. Tapi kepengurusan belum lengkap nih bang, karena belum ada yang bersedia, belum ada yang ini gitu. Terus ada yang kebalikannya, bikin kepengurusan tapi agendanya nggak ada. Jadi kan nggak lengkap, karena kan tadi gue bilang ini dua perintah ini mengikat, tidak bisa dipisahkan, gitu. Ada di SK-nya. Terus misalkan orang di daerah gitu mau bikin event itu gimana om? Ya jadi akhirnya dia sampai kalau sekarang ya dia berkoneksinya sama kita. Atau, nah sekarang nih banyak nih contoh, mungkin sekarang ada beberapa temen-temen nih kepromotoran, mereka partneran nih sama orang di daerah, misalnya di mana di Samarinda gitu ya, mereka partneran. Jadi si teman-teman yang udah punya lisensi promotor ini, mereka ya udah mereka urusannya sama itu. Kita MPI urusannya sama dia. Oke. Adi nih punya lisensi promotor MPI. Adi mau bikin acara di Riau lah, let's say gitu.
Rilisnya. Ya udah, Adi lapor, Bang. Gua partneran nih sama temen di Riau mau bikin acara Muay Thai, berapa fight pokoknya gini-gini. Udah, gua nggak mau tahu temen lu, gua urusannya sama lu. MPI urusannya sama lu. Urusannya sama saya maksudnya dalam artian apa nih? Administrasinya. Karena kan Adi yang punya lisensi promotor. Yang punya lisensinya. Jadi Adi harus bertanggung jawab semua tuh, ngurusin administrasinya, ngurusin perizinannya semua segala. At least bantu lah kan, orang yang anak di daerahnya lebih tahu ya, mau ngurus ke Poldanya, ke Polseknya, ya kan? Kan mereka yang lebih tahu. Tapi kan yang istilahnya mendampingi yang punya lisensi dong. Lisensi. Dan itu sering terjadi. Nah di daerah sendiri tuh ada nggak sih kayak penataran wasit juri gitu? Banyak. Dokternya misalkan gitu-gitu. Udah sering. Oh, kalau penataran dokter nggak ada. Kita penataran kalau di bidang medis tuh biasanya lebih kita bawa satu tenaga expert kayak fisioterapis yang berhubungan sama ini kan sering terjadi nih. Misalnya cedera dalam latihan. Nah, ini kan istilah kita ngasih pencerahan buat calon-calon pelatih. Terus misalnya cedera dalam pertandingan. Itu bagaimana ya? Itu kita ngirim. Tapi kalau di penataran dokter kita belum pernah buat. Karena memang kita udah punya beberapa dokter dan dokter kan kayaknya di setiap daerah tuh memang udah ada dokter. Udah ada dokternya setiap daerah ya. Ya, tapi kalau misalnya sampai dia tidak pernah berpengalaman di bidang combat, biasanya kita dampingin ada dokter dari MPI buat datang ke sana dampingin dia dulu. Ada pendampingan dari MPI dokternya. Karena kan mereka mungkin belum pengalaman buat istilahnya taking care atau gimana nih menanggulangi tiba-tiba ada orang KO misalnya tiba-tiba dia nggak bangun. Nah itu ini juga nggak bisa sembarang dokter gitu, harus yang memang ngerti di bidangnya gitu. Udah pengalaman memang di situ. Udah pengalaman banget di dunia combat. Apapun itu. Gitu. Nah, terus kayak yang tadi Adi ngomongin yang kayak wasit juri, apakah ada penatarannya di daerah gitu? Ada, udah banyak. Udah banyak. Ada ya Om ya? Udah banyak. Sebenarnya jadi nggak perlu ketika di daerah sana ada ngadain event Muay Thai gitu, nggak perlu ngedatengin wasit juri dari Jakarta ke sana gitu, nggak perlu? Iya, tujuannya sebenarnya begitu karena kan kita MPI juga sadar ya bahwa seorang promotor masih pertama kali nih mau buat acara misalnya di Samarinda gitu, tiba-tiba ini yang turunnya harus dari wasit dari Jawa semua misalnya, DKI dan sekitarnya misalnya gitu, kan biaya ya kosnya. Either itu mereka bisa bayar atau enggak ya? Tapi kita nggak tega lah ibaratnya. Ini loh ada 7 wasit lu mesti berangkatin. Nih loh tiketnya pulang pergi lu bayarin makannya, mau lu bayarin itu. Enggak itu boleh tanya sama teman-teman. Gue sebagai pribadi, sebagai ketua MPI, gue sangat concern sama itu. Jadi ya tolonglah bikin. Nah, tapi kadang-kadang kan teman-teman di daerah nih suka, aduh, bikin acara seminar ya. Seminar berarti kan itu berbayar ya Bang? Berbayar. Itu lu bisa monetize. Ibaratnya yang masuk ke fee-nya MP itu udah jelas berapa. Sisanya kan ke lu. Lu mau bikin istilahnya itu di hotel mana, dengan paket berapa hari, makannya berapa. Yang lu bayar ke MP itu cuman SDM-nya ngajar, ya kan? Sama akomodasinya mereka dan tiketnya. Paling kita ngirim cuma 1-2 orang buat ngelatih misalnya kayak 10 orang gitu. Ya. Tapi kan akhirnya banyak gitu. Nah, cuman kadang-kadang waduh, kita mesti gitu, ntar pesertanya takut. Mereka suka khawatir gitu, peserta ntar kalau nggak ada, ya sekarang peserta nggak ada, kita kan ngelakuin pendampingan terus, kita akan promote itu lewat segala media yang MPI punya. Ya selebihnya ya kalian lah gitu. Ya kalau kalian nggak mau jalanin itu, ya terpaksa nih. Ini 7 orang harus berangkat nih dari Jakarta, atau 5 orang harus berangkat dari Jakarta. Jadi kalau memang di daerah memenuhi persyaratan yang MPI punya, ya sudah yang dari sana aja gitu Om. Iya. Tapi kalau nggak memenuhi syarat ya mau nggak mau harus terjun dari pusat gitu ya. Harus turun tangan pusat gitu. Paling kalau sampai mereka udah punya perangkat nih, kayak mungkin kayak di Bali atau kemarin di Balikpapan segala macam. Paling kita cuma kirim 1 chairman. Karena mereka juga baru. Om tuh biasanya ikut turun juga nggak sih kalau misalnya kadang kalau waktunya ada aku turun, kalau enggak ya kadang-kadang kan nggak setiap kali bisa gitu kan, ikut kayak gitu untuk berapa hari kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang juga bisa ikut. Jadi nggak harus Om Frans ikut gitu. Jangan dong, kalau nggak masa kita ngedampingin teman-teman kita terus, kayaknya bawaannya nggak percaya gitu sama mereka gitu kan. Bener. Kita harus lempar kepercayaan ke mereka ya. Ibaratnya ada kadang-kadang terjadi error atau kesalahan-kesalahan minor gitu semua segala macam. Ya nanti kan ada tindakannya. Nah ini kan kalau ngelihat perkembangan di industri bela diri saat ini nih Om, si MPI sendiri ada kayak upgrade gitu nggak sih Om dengan perkembangan saat ini gitu? Yang contohnya tadi kan kita ngebahas yang federasi yang keluarnya itu kayak gimana gitu Om. Ya sekarang mau ngomong upgrade itu keinginan setiap saat ya. Kita evaluasi ya at least setiap setahun sekali. Sekarang yang jadi challenge-nya adalah bahwa sekarang ternyata tidak ada sanction body yang ngurusin olahraga Muay Thai profesional. Yang aku tahu. Yang memang dia relate sama si IFMA dan
dan apa sih namanya kementeriannya gitu. Jadi itu menjadi challenge adalah kita bergeraknya bagaimana ya gitu kan, karena waktu pas kemarin kita mau perpanjang lisensi tahun 2021 saat pandemi, mereka bilang ini kita lagi dalam perencanaan kita mau menghapus WPMF. Dan WMC juga udah nggak ada. Kan dulu aku pernah dengar ada WMC yang diketuai, yang disekjeni oleh Stephen Fox, ya kan. Jadi pembaruannya adalah kita sekarang berpikir ya udah, sekarang kita harus restructure lagi. Kalau kepengurusan udah pasti, nggak usah khawatir. Gue juga nggak mau lama-lama jadi ketua MPI, ya kan. Cuman ini kan kondisi 2017 gitu tuh nggak ada. Ini sampai sekarang ya nggak ada perwakilannya. Kita bergeraknya cuma di pusat, gitu. Ya mungkin kita akan gelar, tadinya sih rencananya di 22 kemarin. 22 itu kan belum siap karena memang masih ada peralihan dari situasi pandemi ke udah selesai pandemi gitu kan. Jadi kita mikirin kita masih berfokus adalah ini teman-teman banyak yang mulai bergerak nih buat bikin acara promotor dalam hari ini. Ya entah di Jakarta atau Jabodetabek atau di luar Jakarta. Jadi kita fokusnya itu, tapi ya cepat atau lambat ya mungkin ya mudah-mudahan tahun depan deh kita udah bikin Munas. Kalau udah pada mungkin bosan liat muka gua juga udah gak mau lah sama MPI. Oh gitu. Karena sempet gua utarain ini di 2001 atau 2022. Kita ngomong internal aja gitu. Udah capek nih jadi ketua MPI ini. Gitu kan, maksudnya udahlah gitu, harusnya serahin aja. Gue jadi pembina aja lah, penasehat. Penasehat. Penasehat aja. Jadi gue ini semua segala macam. Jadi gue bisa bukan ngontrol lo, gue cuma mengawasi, memberi saran. Oh nih kayak gini nih, jangan beloknya, jangan kejauhan, misalnya kayak gitu. Nih ngomong-ngomong udah berapa tahun nih Om di 2012 kepemimpinan? Sampai sekarang berarti sekitar berapa tahun? 11 tahun ya berarti. 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun. Udah mulai jenuh Om? Udah jenuhnya sebenarnya mungkin dari sebelum pandemi kemarin. Gitu. Karena udahlah gitu, maksudnya masa sih nggak ada yang bisa gantiin gua gitu. Tapi kan kadang-kadang kita berpikir kayak juga. Emangnya enak mimpin ngejalanin mimpin organisasi olahraga, emangnya gampang, ya kan? Bukan masalah finansial juga. Finansial gua beda lah sama ketum-ketum yang lain gitu. Jauh lah, gua biasa-biasa aja. Itu. Habis itu pusing mikirin pengurus-pengurusnya. Makanya itu juga yang kadang-kadang gue juga bersyukur, oh ya bagus nih MPI terpusat aja. Cuman kan kadang-kadang presiden orang melihat, wah lo kayaknya mau megang MPI terus nih, pusatin terus, ya kan terus. Sekarang jadi kayak dihubungin apa segala. Wah nih dinasti mana? Belum gue turunin ke anak gue. Mungkin kalau gue udah turunin ke anak gue, boleh dibilang itu dinasti ya. Waduh, gitu dinasti apa nih? Soalnya gue ngeliat di komen kemarin tuh. Wih, komen. Kayaknya Om Frans sudah panas di komen nih. kan ada tuh komen, nggak ketawa deh gitu. Wah ini pasti poin politik dinasti nih. Apa jangan-jangan nih salah federasi? Ya kan? Paham gak maksud gua? Iya. Jangan-jangan kan soalnya tadi ada kerancuan tuh antara PBMI atau MPI. Iya. Teman-teman juga mesti tahu di sini, bukan apa kita tuh semua satu keluarga Muay Thai Indonesia. PBMI itu udah ganti loh pengurusnya. Ketuanya sekarang udah bukan Pak Sudirman lagi, ketuanya itu adalah Pak Lanyala Mataliti. Jadi sebelum kita masuk ke reaction nih, baca-baca komen nih Om. Sebelum Om Frans sudah mau masuk ke sana ternyata. Oh gitu ya, itu belum tadi. Adi sengaja tahan dari tadi tuh. Ternyata Om Frans sudah mulai membaca nih. Siapa pemenangnya kira-kira ini? Iya. Menarik. Nah sebelum kita lari ke sana nih Om. Siap. Nah Adi nih kan seiring berkembangnya zaman industri bela diri saat ini nih Om, kan udah menggeliat banget lah industri bela diri Om. Dan Muay Thai itu pernah pada masa jayanya waktu itu. Betul. Yang awal-awal Muay Thai termasuk Adi tuh yang waktu itu yang ngeliat dunia, wih keren banget nih, superstar semua nih. Yang main di Muay Thai tuh kayak diidolain pada zaman itu gitu loh. Adi bahkan wah aku mau kayak dia nih gitu. Terus tapi sekarang sudah berubah ternyata eranya Om. Dan yang naik saat ini kan MMA, boxing. Malah boxing mulai naik lagi. Iya, boxing mulai naik lagi gitu. Nah, di Muay Thai sendiri ini kan maaf nih Om, mulai redup gitu Om. Yang dulu camp itu hampir semua camp tuh pakai kata Muay Thai gitu. Dan saat ini udah berubah gitu kan. Bener gak sih Om? Bener. Camp sekarang udah MMA, BJJ, boxing gitu. Muay Thai udah kayak, padahal Muay Thai ini udah merayat banget sebenarnya. Sebenarnya gitu. merakyat ya, iya. Ini sebenarnya ada apa sih Om ini? Ada kenapa Muay Thai bisa di kondisi saat ini seperti ini gitu Om? Ini ada kesalahan sistem apa gimana gitu Om? Gue mau klarifikasi dulu bahwa tadi yang dikatakan Adi itu meredup, itu harus kita akuin. Iya bener, itu bener.
Sementara dulu kan kalau kita bicara mungkin ya 15 tahun lalu aja ya, nggak usah ngomong nggak usah 15, 10 tahun lalu lah. 10 tahun yang lalu kan itu juga masa kemasannya Muay Thai ya. Benar. Bikin Adi juga pernah main di sebuah event yang termasuk paling besar terbesar waktu itu sih Om. Di Indonesia ya. Pertama kali main pro langsung event paling gede. Ya itu kan bayangin ya venue-nya, semua lah production-nya tuh gila-gilaan. Dan yang ngalungin medali pertama Adi tuh Om Frans. Itu saya lupa. Iya juga baru inget ya. Gila itu. Nah itu jadi kayaknya dari dulu yang kita perjuangan tuh adalah istilahnya kita selalu kalahnya tuh adalah kita sampai saat ini specifically Muay Thai kita belum pernah dapat satu media siar yang benar-benar eksklusif mungkin secara rutin untuk nyariin Muay Thai. Gitu. Itu dari dulu yang tapi dulu bukannya pernah sempat tayang di TV Om? Enggak ya? Oh dulu ada. Tuh juga sempat ada tuh di komen tuh ada yang ngomen acara itu bukan, itu sebenarnya cuman kayak satu season itu zaman tahun 2012 kita buat, sebenarnya itu reality show itu bukan competition yang bener kompetisinya beneran fight beneran tapi dia reality show ada dramanya orang mereka itu kan tuh menarik tuh sebenarnya kenapa pada waktu itu aja saat ini nggak berjalan gitu kan menarik banget loh ya sebenarnya menarik sih cuman itu gila itu challenge-nya berat loh kita harus ngumpulin 16 orang di satu kelas divisi. Sekarang kita mau nyari 4 orang di satu divisi aja sekarang susah. Ya, satu divisi kita mau adu nih satu turnamen yang namanya Foreman turnamen dari dulu kita bilang ya. Foreman turnamen kayaknya dulu termasuk MPI sih yang pertama kali gelar karena Foreman turnamen tuh kita udah pakai dari tahun 2014 sebenarnya. Nah, itu kita bilang Foreman turnamen karena itu gue mengadaptasi apa yang terjadi di Thailand. Thailand suka bikin 4-man turnamen. Bahkan mereka suka pernah bikin 8-man turnamen. Nah itu kayaknya anak Indonesia bukan yang berenang itu kayaknya belum tuh. Karena kalau 8-man turnamen dia mainnya lebih banyak. Karena 8 orang main satu hari. 8 jadi 4 jadi 2 jadi 1. Artinya 4 kali main ya. Kalau 4-man turnamen. Itu di MMA pernah terjadi di Indonesia. Oh gitu pernah. Kemarin sempat manggil Mustadi Aneta tuh. Kalau 8 hebat juga. Oke, kita belum berani. Jadi 4 lah gitu. 4 tuh artinya 2 kali main dalam sehari. Itu aja kan istilahnya dia main semifinal masih 4 jadi 2-nya itu. Abis itu kita pakai jeda beberapa pertandingan baru dia jadi pertandingan penutup gitu kan. Ini yang kita mau gelar lagi sebenarnya di mulai tahun 2024. Bonyok-bonyok. Ya enggak, tapi formal. Sehari 8. 8 ini mau 4. Total yang 4 lah Foreman turnamen. Yang 8 belum jadi, berani. Tadi sampai mana gue ngomong Foreman turnamen itu pertanyaan apa tadi? Apakah ada terjadi kesalahan sistem? Oh, kesalahan sistem ya. Jadi yang dulunya meledak kok sekarang. Jadi ya itu kita gitu. kurang media siar. Media siar itu nggak tahu kenapa nih. Kok Muay Thai ini padahal kita selalu berusaha. Gua waktu zaman masih jadi promotor maju kemana-mana ke semua media, ke semua misalnya TV atau apa. Kok nggak ada. Semua mikir kok Muay Thai itu apa ya? Kayak jadi kita selalu berpikir formulanya apa ya supaya bikin ini jadi jualan gitu. Jadi kalau kita ngomong di bahasa orang media tuh ini jadi kue yang enak. Benar-benar. Gitu. Jadi kue yang enak buat ditayangin di media. Kok ternyata enggak gitu. Ya akhirnya sekarang malah MMA. MMA juga itu kan sebenarnya inisiasinya dari sebuah stasiun TV yang memang kebetulan mungkin ownernya memang punya passion di situ. Benar. Beda cerita kalau gue punya stasiun TV kali. Muay Thai udah gue aminin deh Om. Amin deh. Punya sendiri Om. Mungkin ntar Adi bikin channel podcast ini jadi berkembang jadi sebuah channel competition kan? Amin. Why not? Amin. Gitu kan? Iya dong. Zen ini jadi Zen competition atau Zen apa kan? Amin. Kita nggak tahu. Udah dihakiin sih Om. Iya, makanya. Mungkin dengan tinggal minta lisensi sama Om Frans nih bikin event. Iya. Studio cuma segede gini tiba-tiba ntar ada ring tinju kan. Amin. Gitu. Ya itu jadi kekurangan kita harus akuin sebenarnya itu. Jadi media share. Jadi anak-anak promotor yang ada di Muay Thai itu di MPI khususnya karena kita nggak pernah dapat anggaran juga dari pemerintah karena kita profesional. Ya kan? Kita ngais-ngais sendiri tuh, nyari tuh dana semua segala macem. Bahkan mimpi kita adalah sebenarnya kita pengen nampilin pemain-pemain luar yang gak usah jauh-jauh lah, manggil dari Thailand. Jangan yang orang Thailand ya, mungkin yang orang non Thailand yang berlatih di Thailand kita ajak. Kalau udah ngajak orang Thailand tuh udah beda cerita soalnya. Itu level kita udah harus ngeliat levelnya. Kita ajak sini. Tapi itu kan kembali lagi. Akhirnya sponsor sulit. Apalagi ini sekarang kita recovery nih setelah pandemi. Sponsor dunia digital naik kan karena udah pandemi itu digitalisasi naik.
Akhirnya mungkin produk-produk ini melihat daripada gua naruh brand gua di pinggir ring atau di mana, gua sekarang mendingan jualan di jedaknya YouTube. Benar. Ya kan kayak gitu. Nah, makanya itu yang harus kita pikirin. Ya udah mudah-mudahan sih bisa kita recovery cepet dan Iya. insya Allah kita dapat media siar yang proper gitu buat nyarin Muay Thai secara berkala gitu. Amin. Oke Om, sekarang kita masuk ke sesi reaction komen. Ini para netizen yang berhak untuk nanya-nanya, kritik, roasting ke Om Frans yang sesuai ini ya. Dan kita akan umumkan siapa yang menang, siapa yang pedes, paling pedes. Karetnya 3. Oke, ini pertama dari Ahmad Sofian The Destroyer. Siap. Kenapa sampai sekarang peraturan atlet yang sudah mengikuti profesional apapun di cabang bela diri tidak bisa mengikuti Muay Thai amatir lagi, diajak ke event apapun, sedangkan bela diri lain bisa? Hanya sebuah pertanyaan. Terima kasih. Itu. Udah pertanyaan itu. Iya. Itu kayaknya menyambungin, kita udah bahas tadi. Tadi udah bahas ya. Ini kan pertanyaannya adalah kenapa yang udah profesional nggak bisa ke amatir, ya kan? Ya udah sekarang saya jawab aja. Sekarang udah bisa. Widih, sekarang udah bisa. Tuh. Sekarang udah bisa. Oke, ini dari Julio AVR, AVR. Dari Julio _AVR. Kalau dari saya sih seharusnya personal sama pertandingan harus dibedain. Udah jadi rahasia publik apa-apa blacklist. Padahal lihat dan sadar orang-orang di blacklist dan dimusuhin malah jauh lebih berkembang. Seharusnya blacklist itu orang-orang yang mengacau dalam event, bukan orang yang baik-baik cuma karena beda pandangan di blacklist. Kasih masukan di blacklist, apa-apa di blacklist tanpa ada sebab dan nggak tahu juga karena apa. Itu pertanyaannya. Iya. Kalau kita bicara blacklist sebenarnya black ya. Kalau di dunia bela diri sebenarnya itu bangga ya. Karena satu kebanggaan kalau di dunia bela diri kalau lu mencapai sebuah black belt ya. Kalau lu dapat sabuk hitam tuh keren kan. Berarti blacklist itu kan sebenarnya juga nggak selalu jelek. Gini loh. Kalau tadi pertanyaannya siapa tadi namanya? Siapa nih? Julio. Oke. Julio. Aku melihat pertanyaan kamu Julio, aku lagi bingung nih. Ini yang ngomong blacklist nih siapa nih? Karena tadi ini tipis nih. Karena memang kedua federasi kita dianggap memang suka blacklist, tapi dari kacamata yang berbeda. Either itu MPI atau itu PBMI. Aku sebagai orang luar PBMI juga dulu sering dengar bahwa PBMI itu suka nge-blacklist orang. MPI katanya suka blacklist orang. Oke. Berarti aku jelasin yang sisi MPI-nya aja. Ya, sisinya MPI yang dibilang kita blacklist. Jadi gini, blacklist itu sebenarnya satu, ini bukan pembelaan. Ini aku yakin banget nggak pernah keluar dari mulutku terhadap oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini mungkin atlet atau mungkin perangkat pertandingan atau itu tenaga keolahragaan. Nggak tahu nih istilah blacklist ini bisa keluar katanya MPI suka blacklist. Enggak, tepatnya adalah begini. Pada kita awal mendirikan MPI itu kita tuh selalu menaruh di atas tuh adalah begini. Semua, mau atlet, mau itu perangkat pertandingan, tenaga keolahragaan sampai even itu dokter. Kita tuh selalu bilang mereka itu harus menjadi contoh. Mereka itu kan public figure nantinya. Ini kan calon public figure yang nanti mungkin jadi besar. Nah, kalau mau jadi public figure itu istilahnya sifatnya, tingkah lakunya, behaviornya tadi tuh, mannernya, etikanya itu kita selalu bilang harus benar. Memang itu nggak ada di ADART-nya MPI, nggak ada. Itu kembali tadi aku bilang MPI kita dirikan tuh ada asas kekeluargaannya juga. Itu kadang-kadang kalau kita ngumpul keluarga kita bilang kita harus jadiin anak-anak ini orang yang punya manner, punya etika, sama punya behavior yang bagus. Sampai sedetail itu Om. Lo iya dong. Ya? Iya dong. Walaupun lu tampil keras, lu darah-darah, lu sobek sana, sobek sini berapa jahitan, itu resiko dari pertandingan. Tapi kan kita mau orang melihat yang nggak suka bela diri nih. Contoh, seorang anak kecil nonton bela diri. Kenapa sih tonton bela diri itu dilarang? Karena kan pasti kan ada larangan dari orang tuanya. Wow, kekerasan nih, ada darah semua segala macam. Tapi kan nih orang tua atau seorang ibu nih nggak tahu. Sebenarnya nih si adil lah gitu. Ternyata kehidupannya di rumah nggak begitu gitu. Benar. Dia punya manner yang bagus, punya behavior yang bagus. Nah, kita harus jadiin semua elemen yang ada di Muay Thai itu gitu. Nah, ketika itu terjadi pelanggaran di situ, ya aku cuma bilang, tolong anak-anak yang kayak begitu, ya dijadikan tidak prioritas dulu, karena banyak yang ngantri, biar mereka ini. Bukan blacklist dong artinya itu. Ya.
akhirnya blacklist itu keluar kan sebenarnya dari mulut-mulut promotor. Karena yang dikecewakan adalah promotor. Contoh, promotor udah nyiapin lapak, udah nyiapin nyari sponsor sampai ibaratnya buang-buang air kali mungkin ya. Sampai keringet, sampai darahnya kali mau keluar, tiba-tiba di ujung hari udah mau check weight misalnya nih, gua nggak menunjuk ke satu orang karena gua pun pernah ngalamin, beberapa promotor udah pernah ngalamin, batal bos, iya kan? Nah aku tahu orangnya sih. Iya, itu hampir semua promotor pernah ngalamin. Aku tahu orangnya sih yang diomongin saat ini. Itu kan yang dirugin siapa? Iya, promotor. Si oknum tinggal ngomong, I'm so sorry bos. Promotor dan manajemen ya. So sorry. Anak gua aja pernah begitu juga, tapi kasusnya beda pada saat itu, iya kan? Konsekuensinya adalah kan istilahnya ntar ada ganti rugi, kita mesti ganti. Iya dong, itu kan ada yang dirugikan sangat-sangat besar secara moral dan material. Jadi wajar dong gua bilang, udah anak-anak yang kayak gitu di unpriority dulu. Jadi mereka tidak menjadi prioritas. Jadi bukan di blacklist om ya? Bukan. Ini gue bukan memperindah kata-kata gue loh. Yeah. Bener, gue tidak pernah mengatakan atau di MPI ada yang ngomong blacklist. Yang nggak tahu mungkin karena emosi kali. Teman-teman mungkin promotor yang bilang, wah gue blacklist loh. Gitu. Akhirnya itu nyebar. Iya. Gitu. Oke. Begitu sih sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi mereka bukan nggak ada kesempatan ya. Sekarang kan kesempatannya datang adalah bila si oknum itu secara personal datanglah ke promotor. Bang, atau om, atau mas, atau siapa gitu, atau mbak kalau promotornya cewek, saya mau klarifikasi gitu. Nggak perlu disiarin di media, asal ngomong, si promotor itu juga oke lagi kok. Etika ya. Iya, si promotor itu akan ngomong ke MPI, udah tuh anak udah datang ke gue, gini, kita beresin aja, siang juga misalnya, misalnya gitu. Kan kekeluargaan lagi. Iya. Nggak ada lah, itu nggak ada di aturan. Gitu. Jadi kalau ngomong blacklist semua yang terjadi, mungkin ada beberapa yang bilang pernah di blacklist sama MPI. Pasti ada kejadian sebelumnya. Nggak mungkin sebab akibat ya. Pasti ada. Tapi kalau blacklist itu tidak. Itu gue cuma mengatakan keluhan dari promotor ini begini. Ya udah, berarti kita tidak jadikan dia prioritas dulu. Loh, itu terjadi bukan di pemain aja, bukan di atlet aja, Adi. Itu pernah terjadi di wasit-wasit kita juga. Wasit yang tiba-tiba ya mungkin karena mereka lagi kecapean atau mungkin ada pengaruh. Wah ini kubu yang ini teman-teman gue nih gitu kan. Dan itu terbukti. Ya itu pasti kita kasih sanksi juga. Sanksinya nggak seberat. Kita istirahatinnya dulu berapa pertandingan dia nggak boleh mimpin. Jadi bukan blacklist nih ya. Bukan blacklist tuh. Kalau blacklist deh gitu. Kalau blacklist berarti wasit-wasit itu kita blacklist juga. Enggak dong. Itu jadi biar teman-teman di sini tahu bukan atlet aja yang kita kenal unpriority tadi. Artinya itu juga temporary sebenarnya. Temporary selama apa ya tergantung beliau-beliau si oknum-oknum itu mau nggak datang. Itu kan etika ya. Datang ya kalau dia tetap berkeras, enggak lah gua nggak salah. Monggo. Go ahead. Terserah gitu kan. Ya kita berarti kan masih banyak junior-juniornya yang masih mau tanding. Masih banyak junior-junior wasit yang mau jadi wasit kerja. Bener nggak? Ya kita cuma kehilangan kesempatan untuk jadi prioritas itu aja ya. Itu doang. Jadi tidak blacklist. Blacklist itu artinya kayaknya gimana gitu. Serem banget dong. Serem gitu. Daftar hitam gitu ya. Daftar hitam gitu. Kali mungkin ini hampir kayak black box gitu. Karena black box pesawat dong. Iya, black box pesawat itu kan sebenarnya kan satu device yang dibilang black tapi sebenarnya warnanya black. Dia kan warnanya sebenarnya oranye gitu. Dibilang black ya itu kan ya. Jadi mungkin kayak gini. Bilang blacklist tapi sebenarnya dia nggak black gitu. Oke, kita lanjut nih Om. Ke Gus Ham. Masukkan aja. Harusnya MPI bersinergi dengan PBMI, saling memajukan bela diri ini. Jangan ada kepentingan pribadi ataupun organisasi. Berdayakan dan sejahterakan para atlet dan praktisi. Terima kasih. Oke. Apa tadi? Bersinergi apa kolaborasi? Bersinergi, ya. Bersinergi. Sudah. Per tahun ini. Jadi setelah 11 tahun, 11 tahun kita istilahnya ya bukan musuhan. Kita nggak saling mengganggu, kita nggak saling berkonek, menjalin komunikasi. Akhirnya setelah ganti ketuanya, itu juga yang datengin MPI duluan. Lanjut nih Om. Siap. Dari Refra Diansyah. Oke. Sekarang anak emasnya MPI siapa Om Frans? Kenapa Fasali di blacklist? Dan kenapa semua di blacklist sampai MPI kehabisan anggota? Klarifikasi dong Om Frans, mumpung di podcast. Oh, gini,
Nah ini mesti jelasin. Tadi sebenarnya kita udah bahas ya sebelumnya soal blacklist. Bahwa itu bukan blacklist. Tapi kalau bicara si nama itu ya udah disebab tadi kan. Fasali. Fasali itu bukan anak emasnya MPI. Fasali itu anak emasnya Ban Muay Thai. Sasana saya. Ban Muay Thai. Ya, dia anak binaan saya bener-bener dari umur sangat-sangat muda sampai dia mencapai beberapa prestasi. Jadi itu sebenarnya lebih personal sih. Ya. Karena kalau kita udah menjalin hubungan yang udah lebih personal, ya kan dekat, ya kan dia tinggal bener-bener ketemu sama saya tiap hari dari dia bangun pagi sampai dia pulang. Dia zaman masih SMA tuh, SMA kelas 1 dia kesini, dia datang. Ini jadi, gua harus ceritain ini Sal. Jadi kadang-kadang ini nggak lurus nih. Kalau ceritanya mungkin dari lu doang. Jadi itu selama 7 tahun kita udah kayak gitu, udah kayak dia udah kayak anak paling tua gue lah gitu. Gue punya anak 3, kebetulan gue juga suka tinggal di gym. Jadi salah, dia bukan anak emas MPI. MPI nggak punya anak emas. Anak emas MPI itu cuman yang punya prestasi. Artinya itu yang kita harus majuin. Mudah-mudahan mereka bisa tanding keluar gitu dari hasil yang mereka capai di Indonesia. Nah, tadi dibilang blacklist bukan. Kita unpriority karena memang ada masalah. Ada masalah yang tadi tuh yang gue sebut. Masalah behavior, masalah etika, dan masalah manner. Yang mana itu udah pernah manajemen, bukan gue ya. Manajemen sasana saya, Ban Muay Thai untuk mengingatkan dia, tapi mungkin tidak digubris. Jadi akhirnya dikasih kesempatan sampai berapa lama, ya udah, kan dia bisa jawab. Tapi kan gue punya hak. Oke, go ahead. Ya udah. Di situ akhirnya gue melihat ya itu di situ ada kesalahan yang tadi gue bilang di antara 3 faktor tadi. Artinya dia pernah megang sabuk. Dia pernah megang sabuk MPI. Harusnya dengan dia pemegang sabuk MPI, wow, dia harus benar-benar bawa marwahnya itu loh. Marwah seorang juara MPI itu juara nasional ya, di kelasnya dia pada saat itu. Jangan sampai kayak gitu, karena kan begitu kejadian itu bocor keluar, oh dia ada masalah nih misalnya sama sasananya, gitu. Artinya apa dia pantas gitu megang marwah itu? Kan dia punya junior dari bawahnya, yang nyontohin akhirnya. Nggak gua pastiin itu akan terjadi karena ini ngomongnya Fasali ya, jadi nggak, dia tuh anak emas gue, anak emasnya Ban Muay Thai dulu ya. Karena begitu jadi gue tahu banget isi perutnya, dia pun tahu isi perut gue, isi perut kita keluarga besar Ban Muay Thai itu. Jadi ya tanya aja sama dia, yang gue jelasin ini bener apa enggak gitu. Jadi bukan di blacklist, karena di blacklist nggak ada, gue nggak pernah blacklist dia. Kita tadi membuat dia tidak menjadi prioritas dulu, karena ini ada kejadian ini biar clear dulu nih. Tapi ternyata ini makin gede beritanya, nggak jadi clear gitu, nggak meredup gitu ceritanya. Ya udah berarti belum lah. Kita kasih aja kesempatan teman-teman yang lain atau anak-anak lain yang jauh lebih muda daripada dia untuk bisa maju. Jadi gitu ketika menjadi champion di MPI ini Om, Muay Thai Profesional Indonesia juga harus memiliki interpersonal yang champion juga. Berarti gitu Om ya? Betul. Betul di. Paham ya maksudnya? Betul. Ini bukan ngomong naif. Harus. Karena kita orang Indonesia, kita orang Asia. Jadi Om Frans sampai tanggung jawab sedetail itu ya? Ya karena mungkin karena di situ tuh kadang-kadang suka cross dia tuh. Kadang-kadang gue lagi berpikir di situ bukan menjadi seorang pemilik gym ya, tapi jadi wah ini gue yang megang Muay Thai Profesional Indonesia nih. Ini gimana caranya semua tuh harus seragam. Seragam tuh bukan seragamin karakter, tapi menyeragamkan yaitu semua yang bertanding di bawah MP itu. Apalagi kalau lu jadi pemenang dan lu pemegang sabuk, apalagi ya lu harus jadi contoh, jadi panutan yang kalau bisa, kalau ada kesalahannya gimana caranya kita tutupin. Tapi kalau nggak bisa ditutup ya gimana gitu. Gitu loh. Kan semuanya pasti kan ada kekurangannya. Jadi ini nggak boleh karena mereka ini figur. Apalagi sekarang musim semua tuh bisa kelihatan dari segala angle dari media sosial. Itu yang paling bahaya gitu. Jadi jangan sampai itu jelek. Karena itu ada cerita begitu efeknya ke sasananya. Dari sasana ntar efeknya ke federasi. Gitu loh. Nggak apa-apa lu arogan di atas itu wajar, di atas ring atau di dalam cage gitu. Itu kayak fotonya Adi gitu. Wajar, tapi orang nggak ada yang tahu di belakang ternyata Adi tuh sosok figur yang sebenarnya nggak begitu. Bener nggak? Itu kan cuman apa ya, memang ekspresi atau apa. Tapi jangan itu dibawa-bawa ke keseharian yang akhirnya itu menjadi contoh yang nggak baik. Walaupun even lu tuh fighter gitu. Oke. Gitu. Siap Om. Kita lanjut nih Om. Siap.
Clear ya. Mm-mm. Oke. Masih dari orang yang sama nih, Rev Radiansyah kayaknya ini nih orang nih. Para juara Muay Thai Indonesia kenapa dianggurin Om Frans? Oh. Juara. Hmm. Itu pertanyaannya. Mm-mm. Tunggu, kalau ngomong konteks juara bingung nih. Ini juara yang tahun berapa dan kapan, ya kan? Kalau dianggurin sebenarnya kalau yang masih aktif nggak juga, boleh dicek ke teman-teman promotor sekarang yang masih aktif. Ada yang di Bali, ada yang di Jabodetabek, boleh dicek. Kita masih memanggil mereka, masih memanggil para juara. Nah, tapi makanya dalam konteks para juara nih juara kapan nih, gitu kan? Juara-juara yang memang masih aktif, masih punya semangat mau main, itu semua kita masih ajak. Cuman pada saat kita mau event, kadang-kadang mereka bentrok sama, kadang-kadang mereka lagi persiapan event lain. Ya kan, event cabur lain. Terus kadang-kadang ada lagi persiapan istilahnya mungkin ada persiapan pon, prapon gitu kan, itu kadang-kadang nggak bisa diganggu karena mereka mungkin udah dikontrak sama daerah-daerahnya. Jadi kendalanya sebenarnya di situ, bukan kita nggak mungkin lah. Itu kan mereka konten kita. Kita pengen banget juara-juara itu untuk tampil di event-eventnya promotor yang di bawah MPI. Ya dong, logikanya kan seperti itu. Jadi kalau dibilang nggak dipakai nggak mungkin. Ya cuman ya tadi konteksnya ini juara yang mana? Karena kan si siapa tadi itu? Rev Radiansyah. Si Ini kayaknya dia 3 beruntun komen nih Om. Rev Radiansyah ini kan mungkin nggak mention tadi ini terjadinya dia ini juaranya, nggak usah sebut nama lah, tapi juara tahun berapa gitu kan. Jadi ya itu sih. Jadi maksudnya nggak mungkin lah. Kita pasti akan pakai selama memang mereka available. Oke, lanjut nih Om. Masih orang yang sama nih Om, dia beruntun komennya di capture sama tim kreatif nih Om. Rev Radiansyah lagi. MPI itu hidup dari promotor, bukannya bantu menghidupkan promotor. Ini maksudnya gimana? Ini gimana tuh Om? Tunggu, ya itu juga konteksnya bingung tuh. MPI itu hidup dari promotor. Kok bukan bantu promotor? Tunggu, berangkatnya dari mana nih? Oke. MPI itu memang kita bertugas layaknya memang mendukung promotor. Kita menjadi teman pendampingnya promotor, kita menjadi pelindungnya promotor, kita menjadi backupnya promotor kalau memang promotor tiba-tiba ada failure gitu ya, tiba-tiba ada kegagalan kerja sistem yang apa, kita bantu, itu komitmen. Kalau dibilang hidup dari promotor, enggak sih. Karena memang semua tadi udah kedengerannya fee yang kita terapin ke apa namanya, ke setiap promotor, dari mulai lisensi, rekomendasi segala macam, itu menurut aku itu boleh dicek ke toko sebelah. Toko sebelah itu maksudnya federasi sebelah. Kurang lebih sama. Bahkan kita yang terkecil kayaknya. Bahkan kita yang terkecil. Jadi Indonesia ada berapa federasi profesional Muay Thai Om? Cuman satu Om ya? MPI doang. Nah, itu yang juga, tadi yang dimaksud federasi sebelah tuh? Ya federasi sebelah maksudnya federasi cabur lain. Oh cabur yang pro, lain. Tapi ya, Oke. yang pro. Karena ada boxing, ada kickboxing. ada boxingnya. Jadi boleh dicek lah, itu kira-kira sama. Tapi kalau dibilang kita mencari makan dari promotor, enggak lah gitu. Karena ya MPI juga udah banyak effortnya keluar dari zaman MPI ini lahir sampai hari ini gitu. Ya kalau sekarang kita cuma nge-charge. Ini kan di MPI itu ada yang kerja ya, ada yang ngerjain administrasi, ada krunya lah ibaratnya, ya kan. Ada yang ngerjain surat menyurat semua segala macam. Nah itu gajinya dari mana kalau nggak dari kita nge-charge administrasi itu? Iya. Jadi sebenarnya sanction itu profit atau non profit sih Om? Non profit dong. Non profit ya. Non profit dong. Harusnya non profit. Oke. Ya, itu yang kita charge itu kan sama, itu dijalani di Thailand semua segala macam semua, makanya itu kan semua cuman administration fee gitu. Ya kan ada sesuatu yang bergerak di administrasi, ya udah itu kita pakai biaya-biaya itu yang tadi uang kas tadi itu ya buat bayar orang yang kerja. Gitu. Oke Om. Nih lanjut nih Om. Raymond Gozali. Wow. Kayaknya denger namanya udah. Ya. Halo Ada Mon, story apa apa kabar? nih, Om? Tuh Bang Raymond, salam sayang dari Om Frans. Enggak lah, kita berhubungan baik selalu. Yoi. Gimana, Mon? Kapan Bang Frans bakal menyerahkan jabatan sebagai ketua MPI kepada kaula muda? Secepatnya. Kayaknya kita pernah ngobrol juga udah Mon. Mungkin setahun yang lalu ya. Kenapa Raymond mau geser? Kita pernah ngomong. Intinya cuman begini. Gue cuman ngingetin bahwa mengganti itu sekedar mengganti. Mungkin lewat sebuah munas atau apa. Gantilah tuh orang yang udah lebih tua, ganti sama yang muda. Tapi gini, muda itu gue berharap juga muda yang berpikirnya juga muda. Atau bahkan lebih muda daripada umurnya gitu.
bukan artinya muda terus ibaratnya terus abis itu apa ya? Berpikirnya jadi malah mundur atau bahkan orang muda lebih muda daripada gue berpikirnya kayak gue. Itu akan menjadi lebih tua. Menurut gue kalau orang lebih muda daripada gue duduk di kursi ketum MPI terus berpikirnya pakai cara pikir gue, itu akan jadi lebih tua daripada gue sekarang. Paham gak? Iya, paham. Jadi muda oke, kita mesti punya wacana semua segala macam. Yang jelas Mon, kita pernah ngobrol kok kira-kira mungkin setahun yang lalu ya Mon, di sebuah acaranya MPI juga. Asik. Kita udah mulai mewacanakan siapa yang akan kita tunjuk. Gue ingat. Apakah Raymond Om? Enggak, kita ngobrol waktu itu siapa gitu. Mon, lo aja overweight Mon. Mon, lo kabur dari pertandingan Mon. Adi. Gue ada di pertandingan masalahnya. Bang Serial, lawan lo mana? Tahu di kesel Bang Serial. Ini maaf Mon, ini bercanda lah. Yang lagi orang banyak yang tahu gitu kan. Jadi ya itu tapi menurut gue ya itu karakter. Iya. Karakter yang tadi tapi dibilang. Ini termasuk gentleman Om, dia berani komen langsung pakai akunnya Om. Iya karakter. Gentleman ya. Maksudnya terus ada yang bilang juga. Tapi gak gentleman pada waktu itu ya. Ada yang bilang di blacklist gitu. Sebenarnya bukan di blacklist. Ya pada di event itu mungkin menurut gue yakin promotornya pada saat itu bukan blacklist. Akhirnya tidak membuat si seorang Raymond itu menjadi prioritas dulu. Iya. Gitu loh Mon. Iya. Ya udah tapi kita balik dari konteksnya. Tapi promotor kesel banget sih pasti. Ya kesel lah Mon, gila aja lu Mon. Gila lu Mon kalau lu bilang lu kesel. Kalau promotornya habis lo Mon. Gitu. Gue sparingin lo Mon. Gila aja kalau lu bilang promotor tuh gak kesel gitu. Enggak, tadi balik tadi. Kapan gua mau lengser? Secepatnya Mon. Jadi gua melihat situasi yang istilahnya memungkinkan kita bikin Munas dan memang udah siap mau ngurusin Muay Thai. Karena kan gue udah coba berapa tahun yang lalu. Akhirnya gak semua daerah juga mau care sama Muay Thai profesional ya. Nah takutnya begitu udah selesai gitu, gue gak takut apa-apa. Karena memang gue gak dapet apa-apa dari MPI. Ya selama berapa tadi? 12 tahun. Ya hampir jalan 12 tahun lah. Gak dapet apa-apa. Ini bukan ranah tempat gue nyari duit gitu. Karena bukan non-profit. Non-profit gitu. Jadi tapi gue mau juga istilahnya yang menjadi suksesor gue itu yang benar-benar paham memang harus melanjutkan MPI ini new MPI, new generation of MPI itu menjadi bener, bukan menjadi sama kayak gue lagi atau mundur ke belakang gitu doang sih. Jadi secepatnya Mon. Oke. Lucu Mon. Manusia terkocak Raymond nih. Ini ada sekitar 12. Berapa komen? 50 apa 60? Jadi ada sekitar 63 komen yang terpilih itu Om. Nah, menurut Om Frans yang terpedes siapa nih Om Frans? Yang terpedes. Kan yang merasakan pedes apa enggak kan Om. Tadi dari semua 5 tadi ya? 5 tuh yang mana tuh Om? Ya itu sih. Si siapa tadi? Menurut gue sih Efrediansyah itu ya. Efrediansyah. Pasali. Kenapa gue bilang itu bukan gue baper? Karena itu memang dia udah menyenggol ke masalah gue bukan MPI itu. Ya kan? Selamat Efrediansyah. 1 juta. Sorry ya salah jadi ngomongin lo gitu. Saya biasa-biasa aja. Tenang nanti Pasali kita panggil Om. Iya, panggil aja. Biar 2 arah jadi 2 arah. Ya Pasali tahu lah istilahnya kita memang ngebina dia dari pokoknya dia kelas 1 SMA lah. Iya. Jadilah juara di dalam arena dan di luar arena. Ikutin terus podcast Zenwalk. Ahoy!